Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pemasaran ekonometrika terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama adalah Christian Artiko Putro dengan NIM 180201093. Selanjutnya ada Cindy Cahyani Ramadan dengan NIM 18020101152. Selanjutnya ada Sahlia Khairani dengan NIM 18020101162. Selanjutnya ada Uswatun Hasanah dengan NIM 18020101168. Selanjutnya ada Nur Arba Istiqomah dengan NIM 18020101198. Selanjutnya ada saya sendiri, Ari Kristiansyah dengan NIM 18020101338. Selanjutnya, regresi respon kualitatif. Model regresi dengan metode kualitatif sering ditemui dalam model ekonomi. Misalnya, mengenai keputusan suatu negara untuk mengimpor kedelai. Variabel keputusan ini terdiri dari dua macam dikotomis atau biner, yaitu Y sama dengan 0 untuk keputusan tidak mengimpor, sedangkan Y sama dengan 1 untuk keputusan mengimpor. Keputusan mengimpor kedelai dipengaruhi oleh variabel stok kedelai, harga beli, dan sebagainya, di mana variabel independen tersebut bersifat kuantitatif. Contoh lain adalah mengenai keputusan suatu keluarga untuk membeli rumah yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan setiap bulannya. Variabel dependen yang dalam pembahasan ini disebut sebagai variabel respon tidak harus bersifat dikotomis. Variabel respon kualitatif dapat juga bersifat multikategori. Selanjutnya ada model probabilitas linear. Model probabilitas linear atau linear probability model atau LPM mengasumsikan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel independen dan nilai probabilitasnya. Model regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama, YI sama dengan beta I plus beta 2 XI ditambah epsilon I dengan Y sama dengan 1 jika memiliki rumah, Y sama dengan 0 jika tidak memiliki rumah, X sama dengan 0 pendapatan keluarga. Selanjutnya, model LPM memiliki sifat yang mirip dengan model regresi linear biasa, sehingga OLS masih dapat digunakan. Namun, model LPM memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, residual EI tidak berkontribusi normal, namun berdistribusi binomial. Distribusi error akan mengikuti distribusi dari variabel responnya yang berdistribusi binomial. Sebenarnya hari ini tidak akan begitu masalah apabila ukuran sampel yang digunakan besar, karena apabila data yang digunakan semakin besar akan menuju distribusi normal. Yang kedua, variansi dari residual menunjukkan terjadinya kasus heterokedastisitas. Adanya heterokedastisitas pada model LPM mengakibatkan estimasi parameter menjadi tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan metode weak least square atau WLS. Nilai Y tidak sesuai di dalam interval 0 kurang dari atau sama dengan Y topi kurang dari atau sama dengan 1. Apabila Y bernilai kurang dari 1 atau negatif, maka nilainya akan diasumsikan sama dengan 0. Namun apabila Y topi lebih besar daripada 1, maka akan diasumsikan nilainya sama dengan 1. Nilai R2 tidak dapat dijadikan ukuran untuk melihat kesesuaian model. Selanjutnya ada model logit. Model logit atau logistic regression memiliki kelemahan yang ada pada model LPM. Model logit menggunakan fungsi logit. Untuk memahami fungsi logit, digunakan contoh sebelumnya mengenai probabilitas kepemilikan rumah atau PI berdasarkan tingkat pendapatan XI. Model fungsi probabilitasnya adalah sebagai berikut. PI sama dengan E dalam kurung Y sama dengan 1, XI sama dengan
beta 1 ditambah beta 2 XI ditambah EI. X adalah pendapatan keluarga, sedangkan Y sama dengan 1 adalah keluarga yang memiliki rumah. Jika persamaan 7.2 diubah menjadi PI sama dengan Y sama dengan 1 XI sama dengan 1/1E min beta 1 ditambah beta 2 XI. Dengan Z sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI, maka persamaan 7.3 dapat disederhanakan menjadi PI sama dengan 1/1 plus E pangkat Z min Z sama dengan E pangkat Z per 1 plus E pangkat Z. Persamaan 7.4 disebut sebagai fungsi distribusi kumulatif logistik atau model logit. Jika PI adalah probabilitas sebuah keluarga memiliki rumah, maka 1 min PI adalah probabilitas keluarga tidak memiliki rumah, dapat ditulis sebagai berikut. 1 min PI sama dengan E pangkat min Z per 1 plus E pangkat min Z sama dengan 1 plus 1 plus E pangkat Z. Dengan demikian dapat dituliskan pula menjadi PI per 1 min PI sama dengan E pangkat Z. Jika persamaan 7.6 dikalikan dengan logaritma natural atau ln, akan menjadi LI sama dengan ln dalam kurung PI per 1 min PI sama dengan ZI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI. Model logit dapat diterapkan dalam dua kategori, yaitu pada kondisi data berkelompok dan data individual. Pada data berkelompok, estimasi model menggunakan OLS, sedangkan pada data individual menggunakan ML. Yang pertama adalah model logit untuk data berkelompok. Penggunaan model logit untuk data berkelompok perlu dilakukan penyesuaian, yaitu dengan metode grup logit atau sering disebut sebagai G-logit. Model logit untuk data individual. Langkah-langkah pengolahan pada model logit dengan data individual menggunakan Fieldworks dengan sebagai berikut. Yang pertama, bukalah data pada contoh 1. Klik Quick Estimate Equation, lalu isikan Y, C, X pada equation estimation. Pilih binary choice atau logit probit extreme value pada estimation setting method. Selanjutnya klik OK. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Cindy. Gambar 7.11 output untuk analisis logit. Berdasarkan output pada gambar 7.11 didapatkan persamaan sebagai berikut. LI sama dengan LN dalam kurung PI per 1 min PI sama dengan ZI sama dengan beta 1 plus beta 2 XI sama dengan min 4,043619 plus 1,215435X. Model pada persamaan 7.11 di atas dapat juga digunakan untuk prediksi. Misalnya, apabila sebuah keluarga memiliki pendapatan 5 juta setiap bulan, berapa besarkah kemungkinan keluarga tersebut memiliki sebuah rumah? L sama dengan Ln dalam kurung P per 1 min P sama dengan min 4,043619 plus 1,215435 dikali 5 sama dengan 2,033556. P per 1 min P sama dengan E pangkat 2,033556 sama dengan 7,641210248 dibulatkan menjadi 7,641. P sama dengan 7,641 per 1 plus 7,641 sama dengan 0,88427. Artinya, jika sebuah keluarga memiliki pendapatan per bulan 5 juta,
kemungkinan untuk memiliki rumah adalah sebesar 88,427%. Uji kesesuaian model atau goodness of fit test pada model logit menggunakan uji Hosmer-Lemaitre. Caranya adalah dengan klik view, goodness of fit test, kemudian klik OK pada goodness of fit test. Hasilnya terdapat pada gambar 7.12. Berdasarkan uji Hosmer-Lemaitre, didapatkan nilai probit chi-square 8 pada HL statistik sebesar 0,3951 lebih dari A. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model sudah sesuai atau signifikan. C. Model probit. Selain model logit yang sudah dibahas di depan, terdapat pendekatan lain yang dapat memperbaiki kelemahan pada model LPM, yaitu dengan menggunakan model Cumulative Distribution Function atau CDF, atau sering disebut dengan model probit atau normit. Untuk dapat memahami mengenai model probit ini, akan digunakan contoh sebelumnya mengenai kepemilikan rumah berdasarkan pendapatan keluarga tiap bulan. Keputusan sebuah keluarga untuk memiliki rumah atau tidak tergantung pada suatu indeks utilitas yang tidak terobservasi, yang ditentukan oleh besarnya pendapatan per bulan. Nilai utilitas mengekspresikan semakin besar pula probabilitas sebuah keluarga memiliki sebuah rumah. Jika ditulis dengan sebuah persamaan adalah sebagai berikut. LI sama dengan beta 1 plus beta 2 XI. Indeks utilitas memiliki nilai krisis atau disebut juga sebagai threshold level yang dilambangkan dengan II bintang. Jika II lebih besar dari II bintang, maka sebuah keluarga akan memiliki rumah. Sedangkan jika II kurang dari II bintang, maka sebuah keluarga tidak memiliki rumah. Parameter indeks pada persamaan 7.9 dan II bintang dapat diestimasi dengan asumsi normal pada probabilitas bahwa II bintang kurang dari sama dengan II, di mana nilai CD-nya dapat dihitung PI sama dengan P dalam kurung I sama dengan 1X sama dengan PI bintang kurang dari sama dengan II sama dengan P dalam kurung ZI kurang dari sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dikali XI sama dengan F dalam kurung beta 1 ditambah beta 2 dikali XI sama dengan FII. F berdistribusi normal standar dengan CDV sebagai berikut. FII sama dengan 1 per akar 2 pi integral II min negasi E min Z kuadrat per 2 dz sama dengan 1 per akar 2 pi integral beta 1 ditambah beta 2 XI min negasi E min Z kuadrat per 2 dz. Dengan demikian, nilai II ataupun nilai beta 1 dan beta 2 didapatkan dengan cara II sama dengan F-1, II sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI. Kemudian untuk mendapatkan II sebaik mendapatkan beta 1 dan beta 2, jawabannya adalah tergantung apakah datanya berkelompok atau individual. Selanjutnya model probit untuk data berkelompok. Cara estimasi parameter pada model probit dengan data berkelompok diilustrasikan dengan contoh pada tabel 7.2. Dari tabel 7.2 tersebut bisa didapatkan nilai PI yang merupakan nilai probabilitas atau nilai frekuensi relatif sebuah keluarga memiliki rumah di setiap tingkat pendapatan. Nilai II didapatkan dari tabel Z. Pada saat ini peluang besar PI nilai II akan bernilai negatif ketika nilai PI kurang dari 0,5. Oleh karena itu, ditambahkan angka 5 dalam prakteknya. Lihatlah tabel 7.3
3. Mengenai data hipotesis pendapatan keluarga terhadap kepemilikan rumah. Setelah itu dapat dilakukan analisis regresi dengan OLS antara XI dengan II atau II plus 5. Selanjutnya tabel 7.13 output hasil estimasi model probit dengan variabel dependen II bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya di slide 17 ada gambar 7.14 output hasil estimasi model probit dengan variabel dependen. Pada slide selanjutnya, berdasarkan output pada gambar 7.13 dan 7.14, hasil persamaan regresi antara XI dengan II dan XI dengan II plus 5 hampir sama perbedaannya, hanya terletak pada nilai konstan. Nilai konstan bernilai negatif untuk hasil regresi dengan variabel dependen II dan bernilai positif untuk hasil regresi dengan variabel dependen II plus 5. Hasil regresi dengan variabel dependen dianggap lebih baik karena sesuai dengan teori ekonomi bahwa semakin besar pendapatan sebuah keluarga, maka akan semakin besar pula probabilitas untuk memiliki rumah. Selanjutnya ada model probit untuk data individual. Model probit dapat diterapkan pada model individual, namun estimasinya menggunakan metode kemungkinan maksimum. Untuk memberikan ilustrasi mengenai komputasi dengan view pada data model probit untuk data individual, akan digunakan data pada tabel 7.4. Mengenai data yang menunjukkan IPK, indeks prestasi kumulatif, jam, lama belajar rata-rata dalam sebulan, rumah, nilai 1 jika tinggal di rumah sendiri, nilai 0 jika tidak tinggal di rumah sendiri, dan lulus, nilai 1 jika lulus tepat waktu, nilai 0 jika tidak lulus tepat waktu. Data tersebut disesuaikan dari tabel yang dibuat oleh Septor dan Menser pada tahun 1980. Di tabel selanjutnya ada tabel 7.4, tabel IPK, jam belajar, rumah, dan lulus. Bisa dilihat masing-masing ya. Langkah-langkah komputasi data pada analisis probit data individual dengan EFUS adalah sebagai berikut. Klik Quick Estimate Equation. Masukkanlah persamaan lulus CIPK, jam, rumah pada equation specification. Pilih binary choice dalam kurung logit, probit, extreme value pada method yang terdapat pada estimation settings. Pilih probit pada binary estimation method, lalu klik OK. Selanjutnya, gambar 7.15 hasil analisis probit. Untuk menginterpretasikan hasil analisis probit, digunakan tabel Z. Misalnya, akan diestimasi besarnya kemungkinan seorang mahasiswa lulus tepat waktu jika mahasiswa tersebut memiliki IPK 3,5, tinggal di rumah sendiri, dan porsi belajar tiap bulan adalah selama 32 jam. Berdasarkan output hasil analisis probit pada gambar 7.15, maka kemungkinan tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Probit sama dengan min 7,301 plus 1,587 dikali IPK plus 0,053 dikali jam plus 1,342 dikali rumah. Probit sama dengan min 7,301 plus 1,587 dikali 3,5 plus 0,053 dikali 32 plus 1,342 dikali 1 sama dengan
1,292 sama dengan 1,29. Angka 1,29 selanjutnya akan digunakan untuk mencari nilai peluang menggunakan tabel normal standar atau tabel Z. Berdasarkan tabel Z, didapatkan nilai 0,9013. Selanjutnya, nilai ini akan dikurangkan oleh angka 1, sehingga 1 min 0,9013 sama dengan 0,0987. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan mahasiswa tersebut lulus tepat waktu adalah sebesar 0,0987 atau sekitar 9,8%. Kesimpulan, dalam model regresi respon kualitatif terdapat beberapa pendekatan statistika, yaitu model probabilitas linear, model logit, dan model probit. Model probabilitas linear mengasumsikan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel independen dan nilai probabilitasnya. Model logit memperbaiki kelemahan yang ada pada model LPM. Model logit menggunakan fungsi logit. Selain model logit, terdapat pendekatan lain yang dapat memperbaiki kelemahan pada model LPM, yaitu dengan menggunakan model Cumulative Distribution Function atau CDF, atau sering disebut dengan model probit atau